palsu, ijazah palsu, dan teriak-teriak gantung Jokowi. Namun sekarang diam seribu bahasa dikarenakan percaya dia akan membusuk di penjara. Dan inilah Rizal Fadila yang keluar-keluar mau gantung Jokowi. Gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi sekarang juga. Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecilkan mulai 14 Oktober, kemudian 18 Oktober. Tangkap Jokowi. Undang-Undang 2819/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme bisa ditangkap. Kalau sudah ditangkap, lihat adili Jokowi. Kalau sudah diadili, ada dalilnya menggantung itu. Pasal 11 KUHP. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 21964 atau Undang-Undang 21964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi sekarang juga. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mati waktu di UGM terbukti skripsi palsu, karena skripsi yang ditunjukkan oleh pihak UGM adalah apa yang sudah difoto oleh Dr. Rismon dan sudah dianalisis secara saintifik bahwa itu palsu. Jadi waktu di UGM terbukti bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Dan ketika di Solo kita menyaksikan, tidak menunjukkan, tapi setelah itu ditunjukkan kepada wartawan, maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Maka kita akan berburu terus ijazah itu. Saya kira intinya itu ya. Ya, saya kira mudah-mudahan karena ini bagian dari 3 jenis korupsi. Financially corruption, korupsi finansial. 1, yang kedua authority corruption, korupsi kekuasaan. Itu diawalinya adalah dari documentary corruption, korupsi dokumen mulainya. Oleh karena itu mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD
juga memohon juga ikut sertanya DPD itu kan. Oke guys, ini adalah Rizal Fadila ya, ini terlapor kelima ini ya. Ini adalah merupakan salah satu gengnya Ray Suryo yang selalu menjustis bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Nah, kali ini Rizal Fadila ya telah menemui DPD RI, mengadu minta DPD RI mengawal permasalahannya. Jadi ini adalah bentuk ketakutan ya, apalagi saudara Fadila ini seolah-olah tahu persis bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini kan merupakan suatu ungkapan bahwa mereka sudah seyakin-yakinnya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Padahal siapa yang berhak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tentu saja adalah pengadilan. Apalagi UGM ya, UGM itu sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya. Oleh karena itu, malah kita ikuti bagaimana bentuk ketakutan Rizal Fadila ya, yang ya usianya sudah tidak muda lagi, namun kalau bicara luar biasa sering kurang etika. Oke, kita ikuti. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD itu kan, mengawal bersama lah. Itu ijazah Pak Jokowi palsu. Itu ini dari di UGM kita menemukan skripsi palsu. Di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua TPUA bahwa ya terus berlanjut gitu sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh dua ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon tambah Dr. Tipa dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu. Terlapor 5 ya, mereka yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan kalau tadi ya begitu lugunya sebenarnya orang ini. Jadi mungkin dia tidak tahu apa-apa ya. Mereka Rizal Fadila ini adalah aktivis ya, dulu di PAN ya, yang terakhir saya tidak tahu di partai mana. Itulah, jadi kita tetap berharap ya, mudah-mudahan ini segera diselesaikan oleh Polda Metro Jaya. Saya juga berharap orang-orang seperti ini yang selalu menjustis orang, yang selalu memvonis orang, katanya dia ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya, yang jelas saya punya keyakinan bahwa apabila yang menyatakan itu UGM, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli, karena semua proses akademik administrasi telah dilalui. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga Pak Tua, kemarin kenceng banget, berapi-api, penjarakan Jokowi, seret Jokowi, gantung Jokowi, begitu dipolisikan, mencari perlindungan di mana-mana. Pengecot. Panas-panas tai ayam. Bapak Ibu sekalian, para wartawan yang hadir, ada pertanyaan, kalau mau bertanya silakan, akan dijawab langsung oleh Bapak Rizal Fadila. Ya, jadi Bang Rizal, ini kan hari ini pemeriksaannya ini di Bareskrim Mabes Polri, tapi ternyata justru Bang Rizal juga pada hari Kamis akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait laporannya Joko Widodo. Dan juga Ibu Kurnia bersama-sama Bang Rizal, keduanya dipanggil pada hari Kamis di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Ya kan, sebagai saksi ya? Untuk disebutkan sebagai saksi yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Bagaimana penjelasan hukumnya menurut Bang Rizal? Hari ini diperiksa di Bareskrim, kemudian Kamis diperiksa atas laporan Joko Widodo. Silakan. Ya, yang pertama
Yang pertama sebagai warga negara ya kita harus taat hukum dan akan menghargai semua proses hukum, jelas ya. Jadi satu poin. Cuman poin keduanya adalah bahwa sesungguhnya kuncinya itu adalah apa yang telah kita adukan di Bareskrim ini. Bahwa apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik, tentang fitnah, itu semua itu berkaitan tentu dengan ijazah yang diduga palsu ini. Nah, sementara di Bareskrim sekarang adalah secara menukik itu berkaitan dengan masalah ijazah palsu yang diawali skripsi palsu itu. Oleh karena itu semestinya menurut prosedur yang kita pahami gitu kan, harusnya selesaikan dulu yang Bareskrim gitu. Yang namanya pencemaran, penistaan, penghasutan itu sekunder gitu kan, itu derivasi sebenarnya, itu bagian berikutnya setelah dibuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu gitu. Nah, sebetulnya di Bareskrim inilah tuntutan kita sampai kepada pemeriksaan skripsi Pak Jokowi maupun ijazah Pak Jokowi palsu atau asli. Sementara ini TPUA meyakini palsu. Begitu, maka dibuktikan dalam proses-proses sampai ke uji forensik. Gitu, itu harapannya. Jadi nggak boleh berhenti ini di Bareskrim. Itu harus sampai membuktikan akhir tentang status skripsi dan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Saya kira itu harapan kita dan keyakinan kita juga bahwa pihak Bareskrim akan menuntaskan proses-proses yang diselidikinya ini. Gitu. Boleh. Apa Pak? Ya, Apa, lanjut Pak? aja. Ntar saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Ya, ntar saya tutup dulu ya. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, karena Pak Rijal Fadila akan melanjutkan proses BAP setelah jam istirahat, maka kita cukupkan dulu podcast kita pada siang hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak. Ini aja. Secara singkat aja Pak ya. Ya, siang, singkat aja. Bapak tadi menyampaikan instansinya mana ya? Jadi diganti. Makasih ya, Bang. Keterangan berkaitan dengan laporan Pak Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsunya, tapi yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah gitu ya, berdasarkan Undang-Undang ITE maupun pasal 310 dan 311 KUHP. Kurang lebihnya itu yang disampaikan. Jadi, namun penegasan kita sebenarnya karena ini di Bareskrim juga sedang diperiksa, ujung-ujungnya toh soal ijazah juga, gitu. Tidak ada namanya pencemaran, fitnah yang tidak terkait dengan ijazah yang diduga palsu ini atau skripsi yang diduga palsu ini. Maka appeal-nya sebenarnya adalah selesaikan dulu proses yang ada di Bareskrim, baru kemudian melanjutkan apa-apa yang dilaporkan di Polda, mungkin di Polres di beberapa daerah yang lainnya gitu. Namun ya semua itu kembali ke ketaatan kepatuhan hukum kita juga. Persiapannya nanti untuk hari Kamis itu apa Kang? Ya saya kira saya akan memberi kesaksian saja bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah. Gitu, Ini akan ada pandangan dari masyarakat nih. Pemanggilan Pak Rijal ini ada upaya kriminalisasi. Itu saya kira itu pandangan yang rasional, wajar gitu kan. Karena yang sebetulnya sedang diarah itu adalah mengenai keaslian ijazah atau palsu tidaknya ijazah yang diawali dengan skripsi. Tiba-tiba muncul gitu kan delik lain, yaitu soal penghasutan, soal pencemaran nama baik, soal fitnah, yang itu sebetulnya adalah turunan saja dari ini. Maka kenapa masyarakat mau kriminalisasi? Yang kriminal benar adalah laporan ataupun pengaduan TPUA tentang dugaan skripsi dan ijazah palsunya
Joko Widodo itu kriminal, gitu. Bukan kriminalisasi, tapi kalau yang penghasutan, pencemaran dan fitnah bisa kriminalisasi, wajar gitu kalau pandangan itu ada. Dan kita ingin bahwa karena ini sumber informasi dan kajiannya dari ahli digital forensik Dr. Rismon dan juga dari ahli telematika Dr. Roy Suryo, maka tadi juga saya masukkan itu bahwa ini patut untuk mendapatkan tempat memberikan informasi atau keterangan mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Coba untuk panggilan iya, waktu di panggilan itu jam berapa? Jam 10 saya Polda Metro. Selain Bapak siapa aja, Pak? Pak, saya yang sudah saya tahu Kurnia Tri Raya Gresa, gitu ya, dari TPUA juga. Nggak tahu yang lainnya, saya tidak tahu. Tapi memang itu sangat cepat sekali gitu ya. Pemanggilannya sangat cepat sekali. Nanti pemeriksaan apa yang akan dibawa, Pak? Ya, saya kira dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang kita akan bawa lagi. Ya, dokumen sekarang terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu dan juga ijazahnya tadi palsu. Saya kira dari kajian ahli terutama yang akan menjadi dasar tentang keyakinan itu. Terima kasih ya, Pak. Cukup ya? Oke. Sholat dulu. Bang, di sini saya. Terima kasih, Bang. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus di penjara. Dari sini aja udah kelihatan kalian tuh bakal kalah. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu santai, sedangkan kalian klarifikasi di mana-mana, giring opini kemana-mana. Ya sekarang ketawa. Tapi mungkin 2 minggu lagi, kalian tuh nangis-nangis, bilang diintimidasi lah, di apa, drama-drama kayak anak kecil. Jokowi diusir dari ruang sidang, saudara-saudara sekalian. Ini yang dicatat. Kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan dan tidak memberikan surat kuasa. Artinya tidak ngerti hukum. maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi tanpa ada tanda tangan dari Jokowi. Nggak benar itu, maka diusir. Ini bukti sejarah. Tingkat nasional, tingkat dunia, presiden diusir dari ruang sidang. Ini bukti sejarah. Tingkat nasional, tingkat dunia, presiden diusir dari ruang sidang. Allahu Akbar. Kemudian ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya maka itu palsu. Dan segera setelah ini makzulkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Karena tidak layak sebagai presiden yang telah menipu dan merugikan 270 juta rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.